Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabda Willy Hapsari dari kelas B semester 3 jurusan PGSD dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Kota Cianjur, karangan Tira Ikranegara dan penerbit AS Agensi. Pada zaman dahulu, di daerah Jawa Barat ada seorang lelaki yang sangat kaya. Seluruh sawah dan ladang di desanya menjadi miliknya. Penduduk desa itu akhirnya hanya menjadi buruh tani di sawah dan ladang lelaki kaya itu. Orang kaya tadi dijuluki Pak Kikir oleh orang-orang sedesa. Ia mempunyai seorang putra lelaki. Bahkan terhadap anak tunggalnya pun Pak Kikir juga berlaku sangat pelit. Namun demikian, anaknya berwatak baik. Tanpa pengetahuan ayahnya, dia sering membantu tetangganya yang sedang kesusahan. Pada suatu hari, Pak Kikir harus mengadakan pesta syukuran. Menurut anggapan penduduk, jika pesta dilaksanakan dengan baik, maka hasil panen akan melimpah. Takut jika panen berikutnya gagal, Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta selamatan. Semua penduduk desa diundang oleh Pak Kikir. Para penduduk mengira akan mendapatkan makanan yang enak-enak dan lezat dalam selamatan itu. Perkiraan mereka ternyata meleset. Pak Kikir hanya menyediakan makanan dengan lauk pauk sederhana. Itu pun tidak cukup untuk menjamu semua penduduk desa. Banyak di antara warga desa yang tidak mendapatkan makanan. Mereka akhirnya dapat mengelus dada atas sikap Pak Kikir yang benar-benar pelit itu. Sudah berani mengundang orang, ternyata tidak dapat menyediakan makanan. Sungguh keterlaluan sekali Pak Kikir itu. Buat apa hartanya segudang itu kalau sangat pelit? Iya, saya juga tidak habis pikir. Tuhan tidak akan memberikan berkah kepada hartanya yang segudang itu. Nyesal saya tadi datang, baik tadi di rumah saja. Demikianlah pergunjingan dan sumpah serapah dari orang-orang miskin yang mewarnai pesta selamatan yang diadakan oleh Pak Kikir tersebut. Pada saat pesta selamatan berlangsung, datanglah seorang nenek tua minta sedekah pada Pak Kikir. Tuan, berilah saya sedekah, Tuan. Walau hanya dengan sesuap nasi, rintih nenek itu. Apa? Sedekah? Kau kira untuk menanak nasi saja tidak perlukan jerih payah, tidak memerlukan uang dan tenaga? Berikanlah saya sedikit saja dari harta Tuan yang berlimpah itu, Tuan. Saya sangat lapar sekali, Tuan. Walau hanya dengan sesuap nasi, saya sudah berterima kasih, Tuan. Tidak, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh tukang pukul untuk menghajarmu. Nenek tua itu tampak mengeluarkan air mata. Demikianlah nenek tua itu tidak diberi sedekah, justru diusir dengan kasar oleh Pak Kikir. Tidak dapat dibayangkan betapa sedihnya nenek tua itu. Dia segera meninggalkan halaman rumah Pak Kikir. Sementara putra Pak Kikir sedih melihat kejadian itu. Diam-diam dia mengambil jatah makan siangnya, lalu dikejarnya si nenek tua itu yang sudah sampai di ujung desa. Ia berikan makanan itu kepada si nenek pengemis. Sepasang mata nenek itu berbinar senang. Ia mengucapkan terima kasih sambil berdoa. Sungguh baik sekali engkau, Nak. Semoga kelak hidupmu menjadi mulia. Nenek itu segera melahap makanan pemberian putra Pak Kikir hingga habis. Maaf ya, Nek, saya harus segera kembali ke rumah. Baik, Nak. Sekali lagi nenek ucapkan terima kasih banyak atas kebaikanmu ini. Akhirnya nenek bisa makan. Karena nenek sangat lapar sekali, Nak, ujar si nenek tua itu. Setelah si anak muda itu pergi, si nenek tua melanjutkan perjalanannya. Sampai di sebuah bukit,
dekat desa, dia berhenti sejenak. Di atas bukit itu dilihatnya rumah Pak Kikir adalah rumah yang paling bagus di desa itu. Sementara penduduk sekitarnya menderita karena ketamakan Pak Kikir tersebut. Nenek pengemis itu marah melihat kelakuan Pak Kikir. Ia berkata, "Ingat-ingat Pak Kikir, keserakahan dan kekikiranmu akan menenggelamkan dirimu sendiri. Tuhan akan menimpakan hukuman kepadamu. Ingat itu Pak Kikir." Itulah doa si nenek tua yang telah disia-siakan oleh Pak Kikir. Nenek tua itu telah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu dicabutnya lagi. Dari lubang bekas tancapan yang memancar air yang sangat deras. Makin lama air itu makin banyak dan mengalir menuju desa. "Banjir! Banjir! Banjir!" teriak beberapa orang yang sempat melihat lebih dulu air bah itu dari atas bukit. Penduduk desa lainnya menjadi panik melihat air bah itu. Anak Pak Kikir segera menganjurkan para penduduk lainnya agar meninggalkan rumah mereka. "Cepat, tinggalkan desa ini. Larilah kalian ke atas bukit yang aman." "Tapi sawah dan ternak kita bagaimana? Apakah kita tinggal di sini? Kalian pilih harta atau jiwa? Sudahlah, tidak ada waktu untuk membawa harta kalian. Ayo, segera tinggalkan tempat ini. Larilah ke atas bukit, cari tempat yang aman." Watak manusia memang sangat menyukai harta dan bendanya. Dalam keadaan yang kritis itu masih ada saja orang yang tetap bermaksud membawa harta dan ternak mereka. Padahal air banjir yang datang semakin besar. Bahkan rumah Pak Kikir sudah terendam dengan air setinggi lutut. Anak Pak Kikir yang bijak itu masih terus berteriak-teriak mengingatkan penduduk desa. Ia juga membujuk ayahnya agar keluar dari rumah itu. "Ayah, cepatlah tinggalkan rumah ini. Kita harus menyelamatkan diri." "Apa? Lari begitu saja? Sungguh tolol kamu ini. Bagaimana dengan harta saya? Saya harus mengambil peti harta saya dulu yang saya simpan di ruang bawah tanah." Enak saja suruh meninggalkan harta saya yang berlimpah itu. Karena tak ada waktu lagi, maka putra Pak Kikir segera berlari menyelamatkan diri. Sementara Pak Kikir masih terus mengumpulkan harta bendanya, dia terlambat menyelamatkan diri. Akhirnya tenggelam dalam arus air bah. Sebagian besar penduduk desa dan putra Pak Kikir selamat. Mereka sedih melihat desanya tenggelam. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari daerah baru. Mereka mengangkat putra Pak Kikir sebagai pemimpin desa baru mereka. Putra Pak Kikir lalu menganjurkan penduduk untuk mengolah tanahnya yang lebih tinggi dan rata. Pemimpin desa baru itu mengajari penduduk menanam padi dan bagaimana mengairi sawah secara baik. Desa itu kemudian disebut Desa Anjuran. Penduduk desa selalu mematuhi anjuran pemimpinnya. Lama-kelamaan desa itu berkembang menjadi kota kecil yang disebut Cianjur. Ci yang berarti air, Cianjur berarti daerah yang cukup mengandung air. Anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam mengolah sawah. Maka hingga sekarang ini beras Cianjur dikenal enak dan gurih. Demikianlah cerita ini saya bacakan. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.